Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan, kita temukan doa istimewa, doa Yesus sebagai Imam Agung, atau doa Yesus ketika saatnya menjelang tiba. Sekalipun merupakan doa perpisahan, nada doa itu terlepas dari waktu dan ruang, serta diucapkan oleh Yesus yang mulia. Ada yang menyebut doa itu sebagai doa abadi oleh Kristus yang telah bangkit. Yesus berdoa bagi dirinya di hadapan Bapa. Ia berdoa juga bagi orang-orangnya, dan ia berdoa bagi murid-muridnya sepanjang masa. Menarik sekali bahwa seluruh doa itu diresapi oleh sapaan Bapa, diawali dan ditutupi oleh sapaan Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama Yesus berdoa bagi dirinya di hadapan Bapa. Yang didoakan ialah tujuan perutusannya. Yang didoakan oleh Yesus sama dengan yang dilakukan. Yesus hingga saat itu telah mewahyukan Bapa, dan kini telah tiba saat Yesus, saat kematian dan kebangkitan. Tugas perutusan Yesus kini mencapai puncaknya. Inti doa ialah agar Bapa mempermuliakan anak. Sebaliknya, anak mempermuliakan Bapa. Yesus bukan minta agar martabat ilahinya dipulihkan. Yesus justru mendambakan agar saat permuliaan, saat kematian tiba, dan lewat peristiwa itu terjadilah permuliaan dirinya oleh Bapa dan permuliaan Bapa oleh Dia. Saudara terkasih, dalam kematian diwahyukan siapa sebenarnya Bapa dan siapa anak. Kasih Allah dan kasih Yesus tidak terbatas lagi, melainkan menyatu dalam penyerahan diri Yesus bagi manusia. Yesus mendoakan agar peristiwa itu cepat terjadi atas dirinya. Yesus terlalu sadar akan perutusannya, dan doanya pun tak dapat terhindarkan dari tugas ini. Betapa sederhana isi doa Yesus, tetapi betapa sentral pokok yang diucapkannya. Saudara terkasih, dari doa Yesus ini kita belajar berdoa dengan benar. Dan bagaimana berdoa dengan benar? Berdoa dengan benar ialah berdoa bukan berarti membeberkan apa yang dibutuhkan atau apa yang telah dibuat, melainkan menyadarkan diri tentang apa yang dibuat sesuai kehendak Allah. Dan saudara terkasih, pada bagian yang kedua, Yesus berdoa bagi murid-muridnya, bagi orang-orangnya. Terdapat dua hal penting dalam doa itu. Pertama, agar murid-muridnya tidak direnggut dari dunia, melainkan dipelihara, dijaga dalam namanya.
bukan mengasingkan diri, melainkan berada di tengah dunia, menjadi saksi. Bahaya tetap ada, tetapi yang penting agar mereka dipelihara dan dijaga oleh Bapa. Yesus sebagai pemilik domba-domba lebih tahu akan keadaan mereka daripada mereka terhadap diri mereka sendiri. Yesus meramal dan mendoakan. Saudara terkasih, kita belajar di sini doa berarti mendambakan kebaikan, kesejahteraan bagi mereka yang dipercayakan kepada kita. Jadi doa yang benar tidak hanya sibuk dengan diri sendiri dan persoalan pribadi. Hal yang kedua yang diminta dan didoakan Yesus adalah agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Karena murid-murid bukan dari dunia ini, maka didoakan agar apa? Agar murid-murid dikuduskan. Pengudusan adalah karya Allah. Berarti memberikan diri, memberikan hidup semakin dalam sabda Yesus dan meniru contoh hidup Yesus sendiri, yaitu yang taat sebagai anak terhadap Bapa. Adalah karya Allah dan kerjasama manusia. Pengudusan sebagai anugerah dan tugas dimaksudkan untuk semua murid tanpa pembedaan. Maka saudara terkasih, kita belajar berdoa berarti menyadari apa yang dikerjakan Allah bagi kita, dan atas itu mengatur hidup sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ajaran doa menurut Yohanes yang kita dengarkan tadi memang sangat luhur. Sebab sering doa-doa kita baru mencapai tahap minta-minta dan bertolak dari dan berpusat pada kebutuhan kita semata. Dalam hal ini benar bahwa kita sebenarnya tak tahu berdoa, melainkan Roh Kudus yang membuat kita mampu berdoa. Saudara terkasih, hari ini novena kita, novena Roh Kudus, hari yang ketiga. Kita sebenarnya tidak tahu berdoa, melainkan Roh Kudus yang membuat kita mampu berdoa. Kita tahu dalam surat kepada umat di Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, sebab kita tidak tahu sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara terkasih, apa itu doa? Doa berarti penyerahan diri seutuhnya kepada Allah dengan penuh percaya bahwa Allah menyelamatkan kita. Kita tahu karya Allah yang paling besar adalah penebusan oleh Kristus Putra Tunggalnya. Seluruh umat manusia di dunia ini telah ditebus oleh Kristus. Tetapi tidak semua orang mengimani dan mengamini penebusan itu. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang berpikir
bahwa jasa-jasa pribadinya lah yang membuatnya mengalami hidup kekal. Padahal hidup kekal itu pertama-tama merupakan anugerah ilahi, bukan terutama hasil dari usaha manusia. Begitu banyak orang salah jalan, salah memahami, salah mengerti, salah mengambil keputusan karena kurang mengenal Allah. Itulah sebabnya, saudara terkasih, Yesus menyatakan bahwa hidup kekal itu dialami oleh mereka yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah diutus Allah. Kita semua berdoa dalam novena hari yang ketiga ini, supaya Roh Kudus menuntun kita untuk kita berdoa dengan benar, berdoa dengan penuh penyerahan diri kepada Allah yang menyelamatkan kita dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Semoga demikian. Amin. Mari kawan kita bernyanyi lagu cinta sejati.